ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku.
baik hari ini. Tuhan kita sudah bangkit. Hah? Masa? Yang benar, ini berita hoax apa bukan? Iya, benar. Tuhan kita sudah bangkit mengalahkan maut dan bangkit dari antara orang mati. Coba di mana buktinya kalau Tuhan sudah bangkit? Iya, buktinya. Di dalam Matius 28 ayat 5 sampai ke 7 berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Aku tahu sebab kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Wah, benar. Kita sudah bangkit. Terpujilah nama Tuhan. Ayo, sini, naik sini. Ada kabar baik yang aku mau sampaikan kepada kalian. Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan kita sudah bangkit. Praise the Lord. Tuhan sudah bangkit. Apakah kalian tahu? Kita diciptakan oleh Tuhan. Dia yang merancangkan kita. Jadi kita bukanlah sebuah kesalahan. Putranya mati untuk kita supaya kita bisa diampuni. Dia memilih kita menjadi miliknya. Jadi kita terpilih. Dia menebus kita semua. Jadi kita diinginkannya. Dia menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita supaya kita bisa diselamatkan. Dia yang memegang masa depan kita karena Dia mencintai kita semua. Kebangkitannya tidak hanya menunjukkan kemenangan atas maut, tetapi juga memberikan harapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Melalui kebangkitannya, Yesus mengalahkan maut dan dosa dan membuka jalan bagi kehidupan kekal untuk umat manusia. Kalau begitu, sambil bangkit berdiri, mari kita rayakan kemenangan dan kebangkitan Tuhan kita. Go! Go! Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, in Jesus is alive. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh,
bangkit bagi kita, amin. Tepuk tangan sama-sama. Dengan iman. Dengan imanku, ku mengatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sudah bumi ku nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit terus selamanya. Haleluya, pujilah namanya. Haleluya. Dia bangkit bagi kita, amin. Katakan dengan iman. Dengan imanku, ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sudah bumi ku nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Come on, say. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit terus selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit terus selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Dia bangkit. Haleluya. Yesus Tuhan. Kita sama-sama. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya. Kerasakannya di hidupku. Kerasakannya di hidupku. Imanku berkata, Dia hebat, Tuhanku hebat. Yesusku berkata,
Ku menang. Amin. Come on. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. We declare. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Dengan iman katakan. Imanku berkata, Tuhanku ya hebat, hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Semua kita sama-sama. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya. Sama-sama. Coba kita katakan. Ku menang, ku menang, ku menang. Coba Tuhan yang dimenangkan, haleluya. Katakan. Ku menang, haleluya. Silakan. Oleh darah-Mu, Kau bebaskan kami. Kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Semuanya. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Mari jemaat Tuhan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas.
kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku benar.
Hidup kami menang oleh darah-Mu Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Selamat Paskah buat kita semuanya. Dan ada satu nilai yang dibangun di gereja kita yaitu family. Kita akan ketemu dengan beberapa orang. Katakan selamat Paskah, yang belum kenal, kenalan dulu namanya siapa. Yesus bangkit untuk memberikan kemenangan bagi setiap kita. Kerjasama yang luar biasa dan antusiasnya. Saya mengucapkan selamat datang bagi kita semuanya yang hadir dalam ibadah raya GB Gilgal, ibadah yang kedua. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GB Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing tapi menjadi satu keluarga bagi kami GB Gilgal. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang GB Gilgal, bisa ketemu dengan kami, para hamba-hamba Tuhan yang ada untuk lebih kenal lagi mengenai GB Gilgal. Sekali lagi selamat datang dan selamat Paskah. Dan saya akan menyampaikan ibadah pengumuman sepanjang minggu berjalan. Pengumuman yang pertama adalah Grow 101. Kalau kemarin sempat libur karena ada equip, dan Selasa ini kita akan mulai kembali Grow 101. Pada hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Bagi murid-murid jangan lupa ini adalah pelajaran yang kedua. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut mengikuti Grow 101 bisa langsung datang di hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Dan doa Jumat juga sudah mulai berjalan kembali hari Jumat jam 6 sore di tempat ini di lantai yang pertama. Dan demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan yang ada, dan kita hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan yaitu Pendeta Danang Sabto Nugroho. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Kak Jeki ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang luar biasa, kami boleh merayakan Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, bahkan urapi hamba-Mu. Dan kami percaya bahwa firman ini menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Semuanya ikut merayakan ya, seluruh dunia merayakan Paskah. Bahkan di kota Manado juga merayakan Paskah. Dan di mana-mana gereja udah buka tenda, ya buka tenda, sabua-sabua udah mulai dipasang sejak beberapa hari yang lalu karena mau merayakan, memperingati Jumat Agung dan juga merayakan Paskah. Cuma yang jadi pertanyaan saya adalah di hati Tuhan taruh begini, kenapa yang minggu-minggu biasanya pada kemana gitu ya, minggu-minggu biasanya pada kemana sehingga cuma Jumat Agung dan Paskah mereka harus berbondong-bondong ke gereja sampai harus pasang-pasang tenda. Ya mungkin karena pas bertobat gitu ya dan diingatkan untuk bisa merayakan sama-sama Paskah dan juga Jumat Agung, amin. Tapi nggak berlaku di Gilgal, semuanya orang-orang luar biasa, amin. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kebangkitan Yesus ya. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita karena Tuhan kita sudah menang bangkit bagi kita semuanya. Minggu lalu atau Jumat kemarin ya, kita merayakan memperingati bagaimana Yesus disalibkan ya menjadi pendamai bagi kita. Dia begitu memberikan kasihnya yang begitu besar bagi kita
Sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal menjadi ganti dari kita. Yang harusnya kita yang berdosa yang disalib, tapi dia mengutus anak yang tunggal bagi kita. Ini adalah bentuk kasih yang begitu besar bagi setiap umat percaya, amin. Termasuk kita semuanya. Melalui kasih dan pengorbanannya, bahkan kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, yang kita peringati hari ini adalah itu semua rangkaian keselamatan. Satu rangkaian keselamatan yang Bapak Ibu perlu sadari. Jangan sampai kita hanya euforia, hanya memperingati, merayakan Paskah yang tanpa ada dasarnya. Tapi kita harus sungguh-sungguh memaknai dengan benar arti kasih pengorbanannya, kebangkitannya yang kita rayakan hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya puas di perayaannya saja. Tapi ketika ada masalah, badai, pencobaan yang dihadapi, dia berkata bahwa kemana kuasa Tuhan? Mana Yesus yang bangkit? Mana kuasanya? Gitu ya. Nah makanya kita mau memperingati, merayakan Paskah ini dengan makna yang benar. Lalu pertanyaannya, apakah Yesus benar-benar bangkit? Ini pertanyaan yang di luar sana yang suka terngiang dalam kehidupan mereka. Karena banyak yang merasa bahwa aku sakit gak pernah sembuh-sembuh. Lama sakit gak sembuh-sembuh. Masalahku juga gak selesai-selesai. Pergumulan hidupku gak kunjung berhenti. Mana Yesus? Mana katanya Yesus bangkit? Bahkan agama lain menceritakan mereka mensangsikan ya kebangkitan Yesus. Bahkan orang Yahudi sendiri tidak percaya akan kebangkitan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus gak mati sebetulnya. Diganti oleh para murid-muridnya. Kalau film itu ada stuntman-nya katanya. Jadi kalau misalnya yang mengkhianati Yudas, yang menjual dia, mungkin dia kali yang disalib. Lalu dia yang mati dan gak bangkit sebetulnya. Nah ada orang-orang seperti ini. Mana mungkin kejadian itu seperti itu terjadi. Kita banyak saksi-saksinya, nanti kita akan baca, pelajari sama-sama. Apakah Yesus benar-benar bangkit? Lalu ada yang mengatakan bahwa Yesus itu sebetulnya gak bangkit. Ya, Yesus itu cuman pingsan doang, gitu, gak mati. Maka dia cuman pingsan doang, hanya pingsan dan habis itu dia bisa bangun kembali. Nah ini banyak yang mensangsikannya. Nah hari ini, siang ini kita mau belajar sama-sama dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 8 dikatakan seperti ini. Pada hari pertama minggu itu, ya inilah yang kita sebut umat Yahudi adalah Sabat. Jadi minggu pertama itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Nah itu saya highlight, kalau zaman dulu itu kuburnya itu bukan kubur-kubur ya di Indonesia yang digali lalu mayatnya dikubur ya. Tapi kalau di sana dikatakan kuburnya itu ada di bukit-bukit, di goa-goa, di lubang-lubang bukit dan mayatnya itu dibaringkan atau diletakkan. Nah disitulah ada batu besar yang menutupnya, yaitu jadi nggak mungkin diambil karena berat banget. Jadi cuma digeser, jadi digeser dari kubur ya arti sesungguhnya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang. Ini bukti murid sendiri aja nggak mempercayai tentang kebangkitan. Ya dikira dicuri orang, diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalamnya. Jadi artinya dia cuma melihat bahu-bahu gitu ya bahasa Manadonya ya. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat, itu ada garis bawain, saya highlight. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saya highlight di situ adalah ia melihat, Petrus melihat. Melihat di situ dia ditulis dalam bahasa Yunani yang aslinya ditulis bukan arti dengan kata blepo, melihat aja seperti yang murid yang lain tadi cuman bahobah. Tapi dia melihat dengan menafsirnya, dengan menalarnya artinya theoreo bahasa Yunani. Jadi iman Simon, Petrus iman yang punya dasar. Iman yang benar-benar bisa dipercayai oleh nalar. Karena apa? Karena murid yang lain cuman melihat bahwa oh ya Yesus bangkit. Ya, tapi apakah benar-benar bangkit?
Itu yang dia jadi pertanyaan. Tapi Simon Petrus melihatnya berbeda. Kalau dia dicuri orang, harusnya enggak seperti ini. Masa ada kain kapannya ditinggal ya? Ada sih yang mencuri mayat kain kapannya ditinggal. Bau busuk dong. Sampai harus melipatnya, merapikannya. Kain penutup mukanya ditaruh agak berbeda tempatnya. Mana ada sih orang mencuri mayat model seperti ini. Ya, jadi Petrus pun melalui imannya itu dia mulai menalar. Dia melihat bukan hanya melihat, tapi melihat dengan menalar, theoreo. Lalu dikatakan maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihat dan menjadi percaya. Nah, apakah Bapak Saudara menjadi orang Kristen bertahun-tahun hanya punya percaya yang tanpa dasar? Mungkin merasa oh iya kita memperingati kematian Yesus ya tiap tahun. Bahkan banyak orang Kristen banyak yang cuma datangnya ke gereja itu bisa dihitung. Mungkin 1-2 kali, tambahlah 3 kali karena Natal. Ya. Jumat Agung, Paskah dan juga Natal. Ya, sisanya nggak tahu kemana. Nah, apakah kita menjadi orang Kristen yang mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan? Kita mempercayai kematiannya dan juga mempercayai kebangkitannya. Bahkan kita juga akan merayakan kenaikannya nanti. Ini sebuah rangkaian jalan keselamatan yang diberikan bagi kita. Nah, pertanyaannya sekali lagi, bagaimana cara kita memaknai Paskah dengan benar? Kebangkitannya dengan benar? Apakah kita cuma ikut rame? Oh iya, saudara juga ngajakin ke Paskah. Kenapa? Ngapain? Nggak tahu, pokoknya ada katanya kebangkitan gitu. Itu orang Kristen. Nggak ngerti memaknai kebangkitan Yesus dengan benar. Lalu apa pesan yang Yesus mau sampaikan di kebangkitannya ini yang kita rayakan hari ini? Yang pertama, membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Allah yang menang atas maut, Bapak Saudara. Amin. Seberapa yang percaya akan ini? Bahwa Yesus sudah berkuasa atas maut. Kematiannya, melalui kematiannya, 3 hari dan dia bangkit, dia menyelami kehidupan orang mati. Dia masuk ke dunia orang mati. Bahwa dia akan enggak berkuasa, maut enggak berkuasa atas dirinya lagi. Dia memberikan contoh bagi kita bahwa kita juga akan mengalami sebuah kebangkitan bersama dia. Amin. Banyak yang masih belum percaya akan kebangkitan. Bahkan orang Kristen sendiri mensangsikan kebangkitannya. Enggak benar-benar percaya. Karena itu tadi, imannya enggak punya dasar yang kuat. Sehingga dia hanya ngikutin acaranya saja. Tapi sungguh-sungguh apakah makna kebangkitan itu udah kita alami benar-benar enggak? Pesan yang Tuhan mau sampaikan itu. Dia udah berkuasa atas maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55 katakan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut enggak berkuasa lagi. Ada yang bertanya, Pak, kalau bicara kebangkitan, ada juga manusia yang dibangkitkan sebelum Yesus. Siapa? Lazarus ya, Lazarus. Iya benar. Tapi apa? Dia juga akan mati lagi. Dia mati lagi setelah itu. Dia dibangkitkan Yesus tapi akan mati pada akhirnya. Nah, Yesus menunjukkan bahwa dia enggak akan mati lagi. Dia bangkit, dia akan menyediakan tempat bagi kita ketika dia naik ke sorga. Nah, dia menunjukkan kuasanya yang hebat bagi kita. Tapi apakah pertanyaan kita tetap percaya enggak kuasanya itu terjadi dalam kehidupan kita? Ketika badai masalah datang, enggak percaya meninggalkan Tuhan. Ya, ketika ada masalah yang enggak kunjung selesai, mempertanyakan di mana kuasa Tuhan. Ini yang terus terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Nah, kita enggak mau, kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya. Jangan hanya cuma setahun sekali, tapi setiap hari kita terus maknai kematian dan kebangkitannya Tuhan kita. Dikatakan kita juga akan mengalami kebangkitannya dalam 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ada yang masih mempercayai ini bahwa habis itu orang mati nggak tahu kemana? Ada yang mempercayai bahwa orang mati udah habis itu kemana tujuannya nggak jelas. Kalau kita orang percaya kita tahu bahwa kita akan mati, kita akan dibangkitkan bersama-sama Kristus. Inilah yang Yesus lagi tunjukkan bagi kita semua. Kita orang Kristen harus tahu ketika kita mati nanti kita akan kemana. Kemana Bapak Saudara? Sorga bersama Yesus ya. Dan akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia dengan tubuh kemuliaan. Amin. Ini yang pertama. Dia mau menunjukkan bahwa kuasanya
mengalahkan maut. Dan yang kedua apa? Dia mau menyatakan keilahiannya. Yesus itu terdiri dari dua sifat. Yang pertama sifat insani atau tubuh jasmani yang kadang bisa capek, ya kadang dia merasa lelah, kadang dia rasa mau menyerah, dia serahkan ke Tuhan ya, ke Allah, ke Bapa, bahwa kalau boleh lalu, cawan ini lalu daripadaku Bapa. Dia merasakan juga capek, bahkan dia disiksa pun merasakan siksaan yang luar biasa, dia merasa pengen rasa mau mati gitu ya. Bahkan juga merasa lapar, itu sifat insaninya. Tapi yang kedua ada sifat ilahinya, Allah sejati. Kalau Tuhan mau memakai sifat sejatinya, Yesus mau pakai Allah sejatinya itu, dia akan disiksa nggak kerasa. Ya, oh nggak ada apa-apanya ini dicambuk. Tapi saat itu Tuhan pakai sifat insaninya, benar-benar mau merasakan bagaimana ketika dia disiksa, dia disalib itu merasakan benar-benar manusia 100% Bapak Saudara. Makanya kemarin teman-teman saya tanya, apa yang kamu dapat? Wah kok ada ya, sampai sepertinya kasih Tuhan ya, yang mau disiksa, disalib. Sampai seperti itu. Kalau kita sih nggak mau. Gitu ya jelas. Karena beda kita sama Tuhan. Nah itu Tuhan sudah menunjukkan kasihnya yang luar biasa bagi kita. Dia mau menunjukkan keilahiannya. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia 100% ya. Sifat insaninya, tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Sifat ilahinya. Ini yang kita perlu percayai. Jangan sampai kita ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Benar gak sih Tuhan ini berkuasa? Benar gak Tuhan ini ada? Masih ada yang mempertanyakan seperti itu. Nah kali ini Tuhan mau menyatakan, setiap tahun kita terus sampaikan hamba Tuhan. Yang kedua adalah dia mau menunjukkan keilahiannya. Dia berkuasa atas maut. Amin. Ini yang kita perlu sadari. Yang ketiga apa? Tuhan mau kita itu bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Saya dapat poin kenapa Tuhan ketika Tuhan bangkit kok enggak balas dendam. Kalau kita itu udah balas dendam tuh. Siapa yang nyambuk, siapa yang nyalip, hafal tuh semuanya. Udah aku mau salib semuanya ini. Gitu. Karena mau balas dendam. Biasanya gitu ya film-film ya. Kalau mereka udah kalah gitu, ketika dapat kekuatan, wah dia bangkit dan bisa balas dendam. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan, enggak dilakukan oleh Yesus. Justru dia mengampuni semua orang yang bersalah, yang sudah menyalibkannya. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Artinya kita masih dapat pengampunan. Tapi kenapa kita sulit untuk ngampuni orang lain, Bapak Saudara? Duh Pak, kayaknya susah sih mau ngampuni dia. Dia udah berkali-kali nyakitin hati. Ya, udah berkali-kali mau diampuni tapi kayaknya enggak layak untuk diampuni. Enggak bisa. Dosanya udah terlalu besar Pak bagi saya Pak. Wah sampai segitunya. Saya udah enggak cerita lagi tentang kisah kakak saya ini. Tapi tiba-tiba dia sering telepon lagi ini minggu-minggu ini. Karena sempat dia terpisah sama suaminya dan dia merasa lega gitu ya karena nggak mengalami KDRT. Dia berangkat kerja dan dia kembali lagi pulang karena dapat panggilan lain dan belum berangkat gitu ya. Dapat panggilan kerja dan belum berangkat dan dia disiksa lagi ya. Bukan seperti Yesus sih, nggak dicambuk. Tapi disiksa secara hatinya. Dia disiksa, dikhianati, dia punya, diindikasinya punya wanita idaman lain. Dia tanya, dia telepon, Nang kenapa dia pas pulang malah bukannya nyari anak-anak istri dan anak-anaknya, tapi justru malah main TikTok. Setiap hari hampir cuma sosmed terus, habiskan waktunya di sosmed. Dia justru nggak dengan keluarganya. Dan ditemukan di chatting-chattingannya lewat TikTok. TikTok itu dia ada wanita idaman lain, coba menggoda-menggoda gitu. Dan mengalami kekerasan lagi. Setiap kali ditegur sama istrinya dia dipukul. Dan saya cuma bilang begini, apa yang saya mesti lakukan Nang gitu. Saya cuma bisa sampaikan sebagai, di sisi lain sebagai hamba Tuhan, tapi di sisi lain sebagai adik juga rasanya pengen kesel gitu ya. Kok bisa begitunya ada manusia yang sampai seperti itu. Saya jujur, itu semua karena Tuhan ya. Saya nggak pernah menyakiti pasangan, sampai harus mukul, bahkan harus sampai kekerasan saya nggak pernah.
Karena saya menyadari bahwa saya sudah ditebus Tuhan, saya sudah diampuni dosanya. Tapi kenapa ada orang-orang yang sulit untuk ngampuni? Ya kayaknya susah mau ngampunin, susah. Saya udah nggak bisa kayaknya, pengen cerai dan sebagainya. Saya cuma sampaikan ini, ampuni. Ampuni entah bagaimanapun nanti caranya Tuhan bekerja, tapi yang kamu bisa lakukan kakak, cuma bisa ngampuni. Efesus 4 ayat 32, pesan disampaikan buat kita, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Tapi kenapa kita nggak bisa ngampuni mereka yang bersalah sama kita? Oh Pak, susah pokoknya. Pokoknya tiap tahun ini rasanya mau ngampuni itu kayaknya berat banget. Kita masih bawa tiap tahun rasa kebersalahan orang ini terhadap saya, Pak, saya sulit untuk ngampuni. Tapi biarlah siang ini kita mau sama-sama maknai Paskah ini dengan sungguh-sungguh lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah sama kita. Amin. Lalu pesan apa yang Tuhan mau sampaikan? Yang keempat adalah Dia memberikan jaminan hidup kekal, jaminan keselamatan bagi kita. Bagaimana meresponinya ketika kita mendapatkan jaminan kekal ini, jaminan keselamatan. Yesus katakan dalam Yohanes 11 ayat 25-26, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah Bapak Saudara? Kita akan memerintah sama-sama dengan Tuhan. Tapi apakah kita mau percaya sama Dia enggak? Percaya akan kematiannya, percaya akan kebangkitannya enggak? Kita mempunyai jaminan hidup kekal. Kalau mungkin di luar sana agama yang lain mungkin, ya kepercayaan yang lain, ada tokoh-tokoh mereka yang mati enggak bangkit. Tapi Tuhan kita tuh Tuhan yang setia, Tuhan yang bangkit. Dia enggak lupa untuk bangkit. Bayangkan kalau Dia bilangnya sama murid-muridnya 3 hari dia akan bangkit, kok nggak habis itu dia lupa. Tiba-tiba hari keempat baru bangkit, aduh iyo kita mesti bangkit kok. Gitu ya kalau bisa diaplikasikan. Tapi Tuhan menepati janjinya. Dia nggak pernah menyangkal sedikit pun apa menjadi firman-Nya. Tapi kita yang seringkali justru menyangkal akan kuasa kebangkitannya. Kita yang selalu memiliki hidup yang jatuh bangun terus terikat dalam dosa. Kita nggak sadar bahwa kita tuh sudah diselamatkan. Kita udah ditebus lewat kebangkitannya. Itu memberikan jaminan hidup kekal bagi kita. Amin. Yang kelima, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Dia mau kita menjadi saksi kebangkitannya. Jangan hanya kita cuma merayakan doang tiap tahun. Setiap tahun sekali kita rayakan terus, tapi kita nggak pernah ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah mau menjadi saksi kematiannya, saksi kebangkitannya. Hanya kita terima terus untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau kapan saatnya kamu keluar dan kamu menjadi saksiku. Kita mau lihat cerita di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-11. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, ya, dan menunjukkan dirinya kepada Kefas, kepada Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Ini masih ada yang meragukan kebangkitan Yesus. Ada yang bilang, itu halusinasi murid-murid Yesus saja. Mana ada 500 orang berhalusinasi. Berarti berhalusinasi massal dong, sama-sama. Ada yang sampai meragukan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus memang enggak bangkit. Halusinasi murid dan sebagainya. Ini yang mengatakan dia kepercayaan ini lahir setelah Yesus, setelah murid-murid kok bisa. Padahal saksi hidupnya tuh ada. Saksi matanya itu jelas ada para murid-murid yang ada. Tapi mereka meragukan. Ya sudah enggak apa-apa. Tapi inilah iman percaya kita. Siang ini jangan sampai Bapak Ibu ragu-ragu akan kebangkitan kuasa Tuhan. Amin. Lalu apa? Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus.
kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi ini bukti saksi hidup, saksi mata. Jadi jangan Bapak Ibu sampai terhanyut dengan cerita-cerita, bahkan orang-orang yang menyaksikannya. Jangan sampai kita digoyahkan iman kita Bapak Ibu ya. Kita harus percaya sungguh-sungguh. Saksi hidupnya Petrus, 12 murid, 500 orang sekaligus. Bahkan di Injil Matius diceritakan ada 2 orang murid yang mau mencoba melarikan diri dari Yerusalem menuju Emmaus. Emmaus itu sebuah desa yang letaknya 12-an kilometer dari Yerusalem. Artinya apa? Dia mau mencoba melarikan diri karena apa? Ketakutan. Karena begitu hebatnya penderitaan waktu itu. Ketika Yesus mati dia bingung udah kemana. Yuk kita melarikan diri aja kalau kita mau ceritakan segampangnya. 2 orang ini dia mau lari dari kehidupannya percaya sama Tuhan. Tapi apa? Yesus hadir bersama mereka. Artinya apa? Dia mengatakan mungkin kalau boleh sampaikan kamu harus kuat. Memang pencobaan pasti ada, masalah ada, tantangan hidup ada. Tapi ayo aku nih udah bangkit nih. Ayo apa yang kamu ragukan lagi? Pada Yakobus dan juga terakhir kepada Paulus. Kebangkitan Yesus membawa transformasi. Membawa perubahan hidup dari murid-muridnya. Sehingga melalui kesaksian imannya, dia menjadi saksi kebangkitannya, banyak orang diselamatkan. Petrus khotbah 3.000 orang diselamatkan. Dan saya ada satu cerita yang ini sangat mengulik hati saya, dan mungkin Bapak Ibu juga tidak pernah terlintas cerita ini. Ada seorang yang namanya Longinus, perwira Romawi yang ikut menyiksa Yesus. Dia yang sudah menombak lambungnya Yesus, yang artinya dia memastikan bahwa Yesus itu benar-benar mati, keluar darah dan air. Ya, tapi keajaiban apa yang dia dapat ketika dia menusuk lambung Yesus yang keluar darah dan air, dan darah airnya itu menciprat di matanya. Ternyata dicatat Longinus ini seorang perwira Romawi ini dia ternyata buta atau rabun. Tapi ketika dia menusuk lambungnya, keluar darah dan air itu menyiprat kena matanya. Dan dia jadi sembuh Bapak Saudara. Ini kuasa kebangkitan yang luar biasa, kuasa kematian yang luar biasa yang perlu dia saksikan. Dan saya percaya dia juga ikut menjaga makam Yesus. Ketika terjadi kebangkitan, dia pasti juga menyaksikan. Dicatat dia menjadi penginjil yang hebat, penginjil yang luar biasa. Dia menjadi orang percaya dan menceritakan kabar kebangkitan Yesus. Dan banyak orang juga diselamatkan melalui Longinus ini Bapak Saudara. Lalu pertanyaannya Bapak Saudara, apakah kita sudah mau menjadi saksi kebangkitannya enggak? Saksi kematiannya, kasihnya yang begitu besar buat kita. Tapi selalu bicaranya kita terus. Kapan saatnya kita menyaksikan kematian dan kebangkitannya kepada orang lain Bapak Saudara? Pesan saya adalah jangan cuma kita stop jadi orang Kristen yang perayaan saja. Orang Kristen yang selebrasi, yang sukanya meriah-meriah merayakan Natal, Paskah, Jumat Agung. Tapi kita nggak pernah mengalami perubahan. Kita nggak pernah mau menjadi saksinya. Biar siang hari ini Bapak Saudara, kita mau menjadi saksi kebangkitannya, amin. Kita mau menjadi saksi bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang hebat. Bapak Ibu bisa dilepaskan dari setiap masalah, sakit, penyakit apapun. Yang penting kita percaya sungguh-sungguh. Kita punya iman yang berdasar akan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami sungguh percaya bahwa kuasa kebangkitan itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi Kristen agamawi, Kristen yang hanya merayakan kematian kebangkitan Tuhan. Tapi kami mau sungguh-sungguh memaknai kami menjadi orang Kristen yang berbeda Tuhan. Orang Kristen yang radikal, orang Kristen yang mau menceritakan menjadi saksi kebangkitannya. Biarlah Engkau tolong Roh Kudus melalui kebangkitanmu ini, biar umatmu, jemaatmu yang hadir siang hari ini, mereka diberikan keberanian untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Oleh
Terima kasih Tuhan. Biar lewat perayaan kebangkitan ini kami semakin mengerti bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau yang mengorbankan diri, mati di kayu salib, dan bangkit. Semua itu karya keselamatan yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, biar dalam kehidupan kami benar-benar memaknai kebangkitan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Di tengah-tengah masalah pergumulan, iman kami tetap teguh. Makasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah hari ini sudah selesai. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.